Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke materi kita, prakarya dan kewirausahaan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran di materi yang bagian kedua. Setelah kemarin kalian mengerjakan tugas pada strategi pemasaran yang bagian pertama, itu tentang berbagai macam media promosi. Sekarang ini media promosi itu kan alat untuk mempermudah pemasaran. Nah, sekarang kita bahas tentang materi kedua tentang strategi pemasaran. Oke, sebelumnya kalian harus tahu apa itu bedanya entrepreneur dengan intrapreneur gitu kan. Kalau yang entrepreneur itu adalah seseorang yang memiliki ya inovasi, produk, kemudian strategi atau service. Jadi orang yang memiliki hal itu. Sedangkan kalau yang entrepreneur itu sama sih sebenarnya karakternya dengan entrepreneur, tetapi dia bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Itu bedanya. Nah, ini yang paling penting sih, mengapa kita harus berwirausaha? Apa manfaatnya bagi kita gitu. Memang untuk pandemi sekarang ini agak sulit sih bagi kita untuk memulai usaha ya, untuk berkarir di bidang usaha itu agak kesulitan karena memang produk yang nantinya akan kalian tawarkan itu belum mampu untuk dikenalkan gitu karena keterbatasan pergerakan sosial atau mungkin itu juga akan kemudian juga kurang familiar produk yang akan kalian tawarkan. Dia agak kesulitan gitu kan, juga masalah finansial dan lain-lain. Yang pertama, kenapa kita harus berwirausaha? Itu lowongan kerja makin ketat kompetensinya. Jadi makin kesini memang suatu lowongan pekerjaan itu membutuhkan kualifikasi dan kualitas seseorang yang mumpuni dan sesuai dengan harapan gitu. Jadi kalau misalkan ada satu lowongan pekerjaan baru itu mungkin ya yang daftar bisa sampai ratusan, tapi yang diterima hanya sekitar 1 atau 2 orang. Tentu 1-2 orang itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi yang paling terbaik di antara sekian banyak orang. Jadi memang kesempatan untuk kalian berkarir di dunia pekerjaan itu juga menjadi hal yang sulit untuk kalian mendapatkan income atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi sebenarnya pemerintah juga udah mencanangkan beberapa perundang-undangan. Kalau misalkan kalian baca itu ada Omnibus Law, tapi di Omnibus Law sendiri kalau misalnya dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangannya itu sangat merugikan bagi orang-orang yang memang pekerjaan banyak, tetapi untuk pesangon, untuk gaji itu dibayar kecil. Kerjaan banyak tapi kalian dibayar cuma kecil. Jadi nggak ada uang lembur, tidak ada uang tambahan atau mungkin yang lain gitu. Jadi untuk undang-undang yang mau dicanangkan ini ya agak begitu sangat merugikan sih gitu. Terus kemudian ada beberapa eksploitasi seperti eksploitasi tanah atau bangunan itu juga. Jadi nggak ada lagi petani yang bisa garap sawahnya ya, semua harus ikut dalam peraturan pemerintah gitu. Dan apalagi nanti yang eksploitasi adalah orang-orang dari investor dari luar tuh juga pasti akan makin membuat sengsara sih untuk masyarakat kita. Nah, yang kedua, setelah dapat pekerjaan tentunya ini yang juga menjadi hal yang banyak banget terjadi di Indonesia, terutama itu rentan di PHK gitu kan. Di Indonesia itu sebenarnya kapasitas untuk tenaga kerja sangat banyak, tetapi yang ahli sedikit gitu. Makanya sebenarnya kalau misalkan kayak beberapa perusahaan asing atau investor asing tuh seneng pakai pekerja di Indonesia. Kenapa? Karena tuh bisa dibayar murah gitu. Tapi itu tadi karena dia susah untuk bukan susah sih, karena dia tidak memiliki kompetensi yang baik, kompetensi yang diharapkan, jadi sehingga juga pekerjaannya jadi lebih lama kayak gitu. Jadi ketika nanti ada
cash flow ya dari suatu perusahaan, ya ini juga dampaknya juga akan untuk karyawannya tadi PHK. Jadi kalau mau misalkan habis di PHK mau ngapain gitu kan ya, mau dapat pekerjaan susah gitu kan, terus udah gitu juga mau ini gerak susah. Jadi ya mau nggak mau kamu harus membuka diri untuk bisa melakukan berwirausaha. Kemudian yang ketiga, memunculkan peluang. Tentunya untuk berwirausaha juga memunculkan peluang untuk terutama untuk masalah income, pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Selain itu juga sebenarnya berwirausaha juga menjadi hal yang baik dilakukan kalau misalkan kalian ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang baru gitu, atau mungkin memperluas pertemanan, memperluas jejaring, terus juga ketemu dengan orang-orang yang banyak. Jadi itu juga menjadi suatu hal pengalaman dan pembelajaran bagi hidup kalian gitu kan, juga memunculkan peluang. Atau mungkin nanti ketika kalian dapat pengalaman dan apa namanya bertemu dengan orang banyak, itu juga akan memunculkan ide-ide baru untuk bisa membuka usaha-usaha yang lebih memiliki daya kompetensi yang tinggi gitu, jadi daya saing yang tinggi gitu, produk-produknya juga punya kualitas yang baik. Yang keempat, perubahan zaman. Tentunya kalau misalkan kalian sebagai apa ya, salah satu generasi yang memang merasakan sendiri ada perubahan zaman. Jadi kalau zaman dulu banyak orang dagang itu harus butuh toko, harus butuh outlet, itu kan harus butuh apa namanya tempat untuk bisa nggelar dagangannya. Tapi sekarang orang juga nggak butuh toko, nggak butuh outlet juga bisa untuk dagang gitu kan ya. Cukup buka Instagram, masukin foto yang ada di galeri kayak Instagram itu sebagai toko kalian, malahan seperti itu. Biaya lebih murah, nggak harus ngeluarin kocek yang banyak gitu kan. Itu juga bisa menjadi satu hal yang bisa kalian lakukan untuk bisa memulai bisnis gitu kan. Ada perubahan zaman lah. Kalau dari dulu kan pakai konvensional, sekarang sudah pakai digital gitu kan. Perubahan yang sangat baik. Kemudian juga mempermudah kita gitu. Jadi nggak harus datang ke outlet, nggak harus datang ke tempatnya gitu kan, untuk bisa hanya melihat-lihat produknya gitu. Jadi kalau misalkan melalui foto juga sudah bisa untuk menentukan suatu pilihan. Kemudian menyajikan hasil yang tak terbatas. Sebenarnya kalau berwirausaha itu juga tergantung kepada usaha yang dilakukan. Kalau ulet, telaten, itu tentunya juga akan memberikan hasil yang baik gitu kan. Kalau misalkan memang ternyata apa yang kalian kerjakan itu tidak maksimal, tentunya juga tidak menghasilkan hasil yang baik gitu. Jadi semua tergantung kepada usaha kalian gitu ya. Yang keenam, the last but not the least, ini maksudnya adalah berwirausaha itu bisa dimulai kapanpun, kapan aja, di usia berapa aja, mulai dari yang muda atau yang remaja atau yang lebih tua. Bahkan kalau ditilik dari beberapa artikel itu pemilik KFC itu memulai usahanya di usia 60 tahun gitu kan, tuh sudah lumayan tua gitu. Jadi nggak ada alasan sih sebenarnya kalau untuk memulai usaha ketika peluang sudah ada, ketika memang kalian punya partner bisnis yang tepat, punya produk yang memang menjamin mutu dan kualitas dan pastinya juga disukai oleh masyarakat. Itu kayak nggak masalah. Dan juga sebenarnya nggak ada paksaan, saya nggak bisa berwirausaha nih gitu kan, saya nggak bisa dagang nih gitu, saya kayak nggak punya ilmu dagang, ya nggak usah dipaksain juga gitu kan. Karena memang semua orang tuh punya kelebihannya masing-masing tentunya ya, dia punya kemampuannya masing-masing gitu. Ada yang misalkan dia bisa berbisnis, ada juga yang dia bisa bekerja kantoran, ada yang misalnya kuat seharian di depan laptop gitu, ada juga yang nggak kuat seharian di depan laptop. Itu dia punya kelebihan masing-masing sih gitu. Jadi nggak semua orang bisa disamakan gitu, tapi nggak ada salahnya kalau misalkan kamu memang ingin mencoba hal di bidang wirausaha ketika kalian punya produk yang memang bisa ditawarkan baik oleh di masyarakat. Oke, nggak masalah, lanjut. Nah, ini yang paling sebenarnya menguntungkan dari wirausaha itu bisa diwariskan. Nggak sama kayak profesi yang lain, kayak dokter, kayak guru, kayak apalah, mau pejabat tinggi sekali, presiden sekalipun, itu adalah suatu profesi yang nggak bisa diturunkan ke generasi berikutnya gitu kan. Kalau toh emang anaknya Jokowi juga mau maju di pemilihan kepala daerah, ya monggo silahkan, tapi tetap nggak bisa diwariskan begitu saja gitu kan.
Jadi wirausaha ini sangat menguntungkan sih bagi generasi penerus terutama ya gitu. Kalian bersyukur kalau misalkan orang tua kalian sudah bisa memulai bisnis atau bisnisnya sudah mulai berkembang gitu kan. Kalian bisa menjadi generasi penerus untuk bisa meneruskan bisnis itu gitu. Atau mungkin dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, lebih modern lagi gitu kan. Jangan malu kalau misalkan orang tuanya dagang mie ayam gitu kan, nggak masalah gitu kan, yang penting bisa mendapat income. Kalau emang kalian merasa malu dengan keadaan yang ada gitu kan, kalian bisa membuat sesuatu hal yang unik gitu dan menarik gitu kan, gitu. Karena memang anak milenial ini sebenarnya ide dan kreasinya banyak banget gitu, itu bisa kalian kembangkan lagi. Itu beberapa alasan kenapa kita harus berwirausaha. Sekali lagi sebenarnya nggak ada paksaan untuk kalian harus saya harus berwirausaha nih untuk sekalian segala macam, enggak. Ini alternatif lain. Sebenarnya bukan alternatif lain sih, berwirausaha itu menjadi satu profesi juga gitu, nggak bisa ditawar-tawar gitu, harus totalitas juga untuk bisa ngerjain ini gitu, harus totalitas memberikan hasil yang terbaik gitu. Jadi berwirausaha itu bukan suatu hal yang sampingan lagi, jadi paradigma itu harus sudah bergeser gitu ya. Paradigma yang berwirausaha dan usaha sampingan adalah pekerjaan sampingan, nggak bisa dibilang seperti itu untuk sekarang ini. Jadi berwirausaha harus totalitas gitu. Oke, lanjut. Pertama, gimana sih cara memulai usaha? Sebenarnya ini saya ambil dari beberapa sumber yang relevan ya, yang kredibel juga gitu. Saya juga bukan pelaku usaha, jadi ini memang saya ambil dari buku-buku atau sumber-sumber referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama, kalau mau memulai usaha itu ya mengeksplorasi tempat-tempat usaha, datang keliling gitu, apa yang menjadi tren, apa yang menjadi kegemaran, apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Itu kalian bisa mengeksplorasi di tempat-tempat usaha, apa yang paling disenangi gitu kan. Terus kemudian membandingkan produk. Jadi membandingkan produk, kalau misalnya toh kalian mau bikin produk yang sama dengan yang lain nggak apa-apa, tapi tentunya produk kalian harus memiliki ciri khas sendiri. Misalnya sama-sama mau bikin keripik pisang nih gitu, apa lebihnya atau apa bedanya produk kalian dengan yang lain gitu. Jadi walaupun kalian buat produk yang sama, tapi paling enggak produk itu agak berbeda dari yang lain. Kalau misalkan kalian mau buat keripik dengan harga terjangkau, harga Rp1.000 gitu kan, nah itu juga termasuk suatu hal yang berbeda dari produk yang lainnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, membuat produk baru. Jadi produk baru ini benar-benar belum dijual sebelumnya, ini hasil dari kreativitas ya, kreativitas kalian gitu. Tapi memang agak beresiko kalau untuk membuat produk baru, karena tentunya produk baru ini masih belum terlalu familiar di masyarakat gitu. Jadi memang kalian harus butuh usaha ekstra, pemasarannya juga enggak setengah-setengah gitu kan, juga mengandalkan beberapa media untuk bisa memperkenalkan produk itu. Ini produk ya, produk itu sesuatu yang ditawarkan di pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, dikonsumsi, dan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Jadi produk itu memenuhi dua unsur. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan ya kayak kebutuhan pokok, sandang, papan, pangan. Nah, kebutuhan ini tentunya akan bergeser dengan seiringnya waktu. Kalau zaman dulu mungkin kita beli HP itu bukan suatu kebutuhan primer, tapi sekarang alat komunikasi menjadi suatu kebutuhan yang paling penting gitu dalam kehidupan ya. Dan keinginan ini ya biasanya udah punya HP bagus, pengen HP lagi yang lebih bagus gitu, namanya keinginan gitu ya. Padahal sebenarnya kebutuhannya sudah terpenuhi oleh alat komunikasi yang sebelumnya. Karena belum punya iPhone gitu, beli iPhone gitu kan. Gitu. Yang penting kan kamera 3 ya. Ini perencanaan pemasaran, ini bisa disebut dengan marketing plan, perencanaan pemasaran. Yang pertama, penentuan kebutuhan pasar. Jadi masyarakat kita itu butuhnya apa. Makanya sekarang ini kan lagi zamannya pandemi nih ya. Kemudian juga orang-orang harus meningkatkan daya imunitas dia supaya nggak gampang keserang dari penyakit COVID-19 ini gitu kan. Nah, itu adalah suatu permasalahan.
Jadi satu permasalahan yang ada itu gimana caranya kalian membuat produk yang baru gitu kan. Nah, makanya kenapa saya membuat makanan dan minuman untuk peningkatan sistem imun kita itu adalah satu permasalahan yang ada di masyarakat kita gitu. Kamu akan membuat produk apa gitu kan? Apa yang akan kamu tawarkan untuk bisa mengatasi permasalahan itu gitu. Nah, kemudian habis menentukan kebutuhan pasar, kalian juga menentukan apa segmentasi, targeting, dan positioning. Gitu. Ini namanya analisa STP atau marketing plan, penentuan segmentasi, targeting, positioning. Nanti akan dijelaskan di materi berikutnya. Kemudian penetapan marketing mix itu ada 4, atau marketing mix ini bisa disebut dengan 4P, product, price, promotion, dan place. Itu juga nanti akan dijelaskan di materi berikutnya. Menempatkan strategi pasar dalam persaingan atau market driven gitu. Ini perencanaannya marketing plan. Kita bahas tentang segmentasi terlebih dahulu. Segmentasi itu adalah mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin meminta produk dan atau bauran pemasaran tersendiri. Jadi segmentasi itu adalah kita menentukan kelompok-kelompok pembeli. Kelompok pembeli A, kelompok pembeli C, kelompok pembeli B. Nah, dasar-dasar penentuan kelompok-kelompok tersebut itu ada 4 gitu. Jadi dasar penentuan kelompok A, B, C, dan D itu ada 4 dasarnya penentuan konsumennya. Pertama demografi, kedua geografi, ketiga psikologis, dan yang keempat perilaku. Kita bahas dulu demografi. Nah, kelompok yang kita kelompokkan di bagian di demografi itu adalah meliputi daerahnya penduduk gitu, pendistribusian, ukuran, struktur. Jadi misalkan kayak tempat-tempat daerah tertentu, misalkan Metro, Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Tengah. Nah, itu adalah unsur demografi. Tentunya mereka di masyarakat Metro, Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Tengah itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tentunya gitu kan. Itu adalah pembentukan kelompok berdasarkan demografi gitu ya, atau mungkin dari kota ke desa, di bagian daerah kota, daerah desa, daerah pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi itu punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua itu ada geografi, mempelajari tentang daerah, tempat, dan struktur manusia tinggal. Ini sebenarnya nggak jauh sih dari demografi. Geografi ini dia lebih kepada struktur wilayahnya gitu. Itu kurang lebih lah seperti itu kalau geografi. Nah, kalau psikologi dan perilaku ini kelompok pembeli berdasarkan usia itu juga bisa, atau mungkin kebutuhan kebutuhan peningkatan kebutuhan karena faktor dari kegiatan atau mungkin pekerjaan gitu kan. Jadi kalau misalkan atau tingkat pendidikan juga bisa gitu kan. Nah, kayak anak SD, anak SMA itu juga jelas beda kebutuhannya. Kemudian kalian yang pelajar dengan saya yang sudah bekerja itu juga kebutuhannya berbeda. Usia kalian yang masih belasan dengan usia saya yang 20-an itu juga berbeda. Jadi itu bisa dikelompokkan dari psikologi dan perilakunya. Kemudian yang berikutnya ya, ini targeting. Jadi ini marketing plan yang berikutnya adalah targeting. Kalau kalian sudah punya produk, atau mungkin kalian menentukan targetnya terlebih dahulu, baru menentukan produk juga bisa. Atau mungkin produk dulu bisa langsung ke targetingnya. Nah, produk yang akan kalian buat itu mencakupnya seperti apa gitu. Siapa yang akan kalian bidik targetnya. Atau mungkin anak-anak, atau remaja, ataupun dewasa, atau mungkin orang tua. Nah, siapa yang kalian bidik. Kalau misalkan kalian ingin membuat suatu makanan atau minuman yang bisa meningkatkan imun, dan strateginya adalah remaja, maka kalian akan membuat produk itu akan menarik bagi remaja kayak gitu. Ya, kalau misalkan itu ternyata untuk orang tua, kalian akan membuat produk itu yang bikin orang tua tertarik untuk bisa mengkonsumsinya. Gitu. Tergantung targetnya siapa. Kemudian positioning. Positioning itu mengkomunikasikan manfaat utama dari produknya. Seperti yang saya bilang tadi, apa sih bedanya produk kalian sama produk yang lainnya? Sama-sama jualan jus jeruk gitu misalkan. Apa bedanya dengan produk yang lain? Nah, ini namanya positioning gitu. Jadi walaupun produk kalian sama, kalian harus bisa membuat karakter tertentu dari produknya gitu. Apa bedanya dengan yang lain? Gitu. Ya, ini tadi penetapan marketing mix ada produk, price, promotion,
dan place. Jadi produk itu produknya apa, price harganya berapa, promosi itu tuh kemarin sudah kita pelajari, medianya pakai apa aja, pakai bisa online, bisa offline, kemudian kalau online itu pakai apa, kalau offline itu pakai apa gitu kan. Kemudian place itu tempat ya. Place itu tempatnya di mana atau menggunakan tempat apa, packagingnya gimana itu juga bisa untuk place. Gitu. Oke, itu aja penjelasan kita untuk materi kali ini. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.